gue lebih suka relationship kita tuh adalah we are creating this together gitu. Lebih banyak yang lebih takut ternyata gitu ya dengan suatu hal yang gue pikirkan gitu ya. Menurut gue dia bisa mendekatkan sama yang whatever it is yang Risa udah imagine ataupun Risa experience it gitu loh. Again gitu, gue adalah filmmaker yang suka collaborate. It's story time, storyteller aku hari ini sangat spesial bersama salah satu director yang luar biasa, yang selalu senang bekerja sama saya, selalu bahagia kalau bekerja sama dengan dia. Yes, Kimo, happy banget Mas Kimo bisa ada di sini. Thank you for having me, man. Iya pasti dong, kita Siap. coming up nih film kita. Yoi, akhirnya finally After 2 years ya. After 1 Walaupun year. deg-degan tapi berharap yang terbaik. Yes. Yes, Mas Kimo kita mau ngobrol-ngobrol sebelum kita masuk ke Ivana Ya. tentang awal mula Mas Kimo itu berkarir, kok bisa kepikiran jadi director? Kenapa nggak jadi pemain aja sih? Gitu. Nggak bisa bro. Bisa jadi direct ya, nggak bisa acting ya. Udah pernah waktu itu di filmnya Joko Oke, sekali gitu oke. ya. Waduh, kayaknya bagusnya belakang layar aja. Oke, ternyata gitu ya, nggak mudah ya. Ada orang kan Nggak selalu mudah. di sini kan sekarang banyak banget orang-orang pengen banget tampil, Yoi. pengen banget di depan kamera, pengen banget jadi aktor. Padahal jadi aktor Betul. tuh it's not easy, right? Very not. Iya kan? Yes. Makanya, tapi ya orang semua kan nggak tahu, lihatnya kan ke glamour life-nya aja, tapi nggak lihat, aduh, Capek, the men. effort, the work, the capek dan everything. Betul. Nah, kita back to Kimo sebagai awal mula bisa menjadi director. Awal mulanya gue ketertarikan sama film itu memang dari kecil sih, men. Maksudnya Oke. gue suka banget film itu karena memang dari kecil gue suka nonton. Bokap suka sewa dulu masih apa namanya digital, bukan digital, Betacam gitu ya, Betacam. kaset terus lama-lama ke Laserdisc. Laserdisc. Nah, emang di rumah tuh memang banyak gitu karena my dad and my parents tuh nggak terlalu suka nonton. Maksudnya ke bioskop tuh they rather go di rumah di ya? rumah gitu. Oke. Kalau nonton tuh very special occasion gitu ya. Jadi tapi kerennya adalah bokap nyokap tuh suka nyewa many films lah gitu ya, banyak film. Akhirnya gue suka nonton. Nah dari situ gue udah mulai tarik tuh kayak ini kayak seru juga ya. Maksudnya film ini tuh kayak apa sih industrinya gitu. Nah kebetulan waktu kecil juga gue akhirnya sempat ke Amerika untuk liburan, dibawa ke Universal Studio gitu kan ya. Nah di situ baru tuh gue diintroduce kan, oh nih filmmaking nih kayak gini loh, nih ada aktor, maksudnya go into deep lah ya. Di situ kan emang Di situ dijelasin banget kan. dijelasin banget gitu, which is di situ gue udah mulai kepikiran gitu, kayaknya nih boleh nih. Nah kebetulan pada saat trip itu juga bokap gue baru beli handycam. Oke. Gitu. Jadi dari situ gue pulang dari sana gue start to play around with my brother, my saudara-saudara, to act in my mini movie gitu ya. Nah dari situ sih gue ngerasa kayak oke, kayaknya I think I know what I'm gonna do nih after gue menyelesaikan kuliah ataupun mau kuliah apa gitu. Iya. Itu dari situ sih. Tapi Tapi ya, akhirnya masuk ambil kuliahnya, is it connected to movies? nah itu dia tuh pas bokap gue tahu, bokap gue nggak setuju gue jadi filmmaker. Oke. Tapi bokap gue ngasih kesempatan ke gue, bilang, oke kamu selesain bachelor's degree kamu bisnis dulu gitu ya, management, and then after that lu boleh deh gitu. And then that's what I did gitu ya. Jadi saya nyelesain bachelor saya, S1 saya di bisnis, and then after that gue akhirnya padahal ya itulah pokoknya gue sambil gue coba bikin film gitu. Akhirnya gue baru ngambil setelah selesai gue baru ngambil my degree in directing sama producing. Oh jadi emang abis itu emang fokus ngambil degree in directing, Iya, but not betul. in Indonesia. Bukan di Indonesia, itu gue juga di Sydney sih, di Sydney. Australia. So setelah itu berapa tahun Mas? Itu waktu semasa kuliah gue sih itu, ya about 5 5 years ya. So itu five years. full ngambil konsep directing dan
basically film lah ya. Ya itu 2 degree itu gua Oke, ambilnya. 2 degree. Oh, bisnisnya juga. Bisnisnya juga, Oke, jadi so ya, he gitu. knows very well how to do business and filmmaking. Perfect. Gawat ya. Nah, dari situ kan mulailah bikin film pertama apa? Film pertama gue actually waktu gue kuliah itu di situ gitu. Maksudnya itu kalau film pertama banget sih Ya, film komersial, maksudnya film bioskop. film bioskop. Oh kalau film yang pertama-tama gue mencoba untuk agak serius gitu Iya. ya. Pada saat gue di kuliah, Oke. itu ada judulnya Bunian gitu ya. Oke. Sempet juga tuh kita iseng kita bikin gitu dengan anak-anak student di sana. Tadinya cuma audiensnya buat mahasiswa Indonesia yang ada di Sydney doang gitu. Tapi terus tiba-tiba anak-anak Melbourne, anak Indonesia juga denger nih, Sydney bikin film, anak-anak Indonesia Sydney bikin film nih. Akhirnya kita tayang juga di Melbourne gitu. Oh, tayangin di Melbourne. Di Oh, Melbourne that's so juga. good. Jadi mahasiswa for anak-anak Sydney kita mahasiswa di sana kita tayangin, terus kita tayang juga di Melbourne. Terus kedengeran juga nih di Indonesia gitu kan. Terus gimana kalau ini jadi film, nah ya film kampus lah ya, karena yang main juga nggak ada yang terkenal. Akhirnya pada saat itu kita tayangin tuh di universitas-universitas Di Indonesia. di Indonesia Oke. gitu. Terus sempet kedengeran sama Trans kalau nggak salah. Oke. Akhirnya sama Trans dibeli dan kita bisa tayang di situ gitu. Terus sama juga waktu itu sempat diadarin dalam bentuk VCD DVD lah. Film independent. Independent, ya. Ya. So that's the first movie. That's the Then first movie, yes. You move back to Jakarta tahun 2004 kayaknya. Iya, 2004. 2004. Nah, itu langsung goes into the I want to make a film, I want to be a director. Yes. Langsung. Langsung masuk ke mencoba untuk masuk ke dunia industri lah. Iya, betul. Gitu. Tapi pada saat itu memang film yes it's on the rise pada saat itu ya. Sempat kepikiran wah apa kita langsung bikin film aja atau enggak gitu ya. Cuman gue entry-nya gue justru ngambil yang basicnya dulu ya. Maksudnya kita bikin kayak TVC terus bikin not even TVC corporate video gitu ya. Jadi benar-benar gue nyoba all the industry yang ada nih kecuali kawinan. Gue nggak pernah bikin video kawinan. Nggak pernah bro. Cuma waktu itu sempat ditawarin karena kebetulan Timo gitu ya, which is waktu gue di Sydney gue udah ketemu Timo di situ kan. Jadi gue setelah gue bikin, dia involved juga sebenarnya di first feature yang gue direct itu. So emang you know him dari dulu berarti? Dari pas lagi kuliah di Sydney. Oke, dia gitu. kuliah di sana juga? Dia kuliah di sana juga. Oke. And then ya gitu, kaget juga ketemu sama orang namanya mirip gitu, Kimo Timo Yes. gitu. Everybody thought you brothers, you know, ya kan? Ya akhirnya gue setelah gue bikin film feature yang independent kecil itu, kita bikin another small short gitu, which is di Sydney juga. Di situ. Nah, itu pertama kali gue kerja sama Timo. And then waktu gue balik ke Jakarta, I started to coba bikin yaitu corporate video, TVC dan yang lain-lain itu. And then Timo juga baru pulang kan dari Amerika. Yes. Setelah gue setahun di Jakarta, Timo pulang, terus kita duduk gitu, terus dia bilang, Tim kayaknya kita harus bikin nih gitu, something gitu. Kita bikin dulu yuk, kita we invest, kita coba sisihin uang, begging our parents to pay for the movie gitu ya. And then kita bikin a short film gitu, judulnya Dara. Yes. Gitu. Nah dari situlah itu gue sama Timo tuh bilang, shit man, I think we have to do this gitu ya. I think we have to make it big nih, gimana caranya. Ya itu short film Dara itu akhirnya gue masukin ke festival. This is not Rumah Dara. Bukan, this is Dara, the Okay. short one, the short Dara film. means blood. No, Dara, name Dara. nama Dara itu. Nah, habis itu dari Dara, sebenarnya kita udah pengen, we wanna make Rumah Dara Yeah. tadinya awalannya, but we don't have. You have the fund. script already ya? We sort of have the idea dulu gitu, yeah. and then dari situ, I don't think we can actually knocking doors terus if we want to make this film gitu, karena we don't have any proper bisa dibilang film reel gitu buat kita. Film realnya itu baru kita dapetin pada saat yaitu gue sama Timo bikin a short Dara film itu. Yang lari ke festival dulu. Yang lari ke festival dulu. Karena kita juga rencananya
kayaknya nggak ada yang percaya sama kita nih tim. Jadi ya udahlah kita coba dulu lah, kita bikin sendiri short film itu, and then after that baru deh jadi tuh kita terrecognize gitu ya sama beberapa orang, dan kita bisa dapetin investor. Akhirnya terjadilah Rumah Darah, which is our first feature film. That's your first film. Yes, gitu, sama Timo, directed duo berdua gitu. Yes. Dari situlah gue mulai karir gue tuh sama Timo berdua terus gitu kan. Sampai 2015 ya kalau nggak salah. Terus Timo get an offer untuk bikin sebuah film. Terus gue juga dapat offer gitu loh. Maksudnya gue ketemu satu skrip yang kayak seru nih gitu. Which is yang di situ gue ketemu Caitlin dan akhirnya kita bikin Dread Out. Timo juga akhirnya jalan sendiri, sempat jalan sendiri bentar dengan So Many-nya dia. Akhirnya itu tuh gue belum balik lagi sih, belum barengan lagi nih sama dia nih. Barengan dia lagi ya. Cuman nanti kita butuh dia melihat kalian berdua bareng lagi. Timo is back gitu kan. Tapi harusnya di sini, nggak boleh di tempat lain, tetap. Siap bro. Nah, kalau aku ngelihat genre film, ya dari Mas Kimo kebanyakan tuh kan slashes, I don't know, maybe correct me if I'm wrong ya. Horror slashes, horror, serem. Aku dulu lihat Rumah Darah, aku keluar loh. I dulu cannot stand it. Iya. Aku tuh orang yang tipe, aku kalau nonton horror, I'm okay with hantu. But don't give me manusia yang kejam. Kayak Rumah Darah tuh kan psycho kan? It's very psycho, ngebunuh orang, ngebelah-belah orang. I cannot. Sama film luar pun seperti itu. Kalau hantu aku masih oke, I can stand it gitu loh. Tapi begitu manusia, udah jangan ya. Too real ya. Too real. Ada film luar, not Brad, yang ada Don't Breathe. Don't Breathe ya. Itu kan manusia juga kan, yang keep chasing people. Yang kedua belum nonton loh. Yang kedua belum ya? Belum, nggak berani. Tadi Netflix udah ada. Sudah aku nggak berani. Ntar dulu deh, cari momen yang tepat untuk nonton film seperti itu gitu loh. Nah, kenapa lari dengan genre yang kesana? I don't know, gue dari dulu gitu ya. I like people reaction towards something yang gue bisa create sendiri gitu. Misalnya gue memikirkan sesuatu yang serem gitu ya. Do people actually get that seremness-nya sama nggak sih sama gue gitu? Dan ya lebih banyak yang lebih takut ternyata gitu ya dengan suatu hal yang gue pikirkan gitu ya. And that excite me sih gitu loh. When actually gue pernah tuh waktu pengalaman Darah short film gitu ya, yang waktu pertama kali itu kita ditayangin di festival di Indonesia lah, ada Fantastic Film Festival di Indonesia, FISFIC namanya, kita tayangin nih kalau nggak salah itu short film kita, dan the audience react gitu, dan itu seneng gitu loh, sama waktu gue bikin independent film gue gitu ya, gue kira ini nanti mungkin ini karena relate, karena ceritanya mengenai mahasiswa di sana dan penontonnya juga sama gitu ya, mungkin karena relate kali ya. Ternyata waktu kita bawa ke kampus di Indonesia, mereka juga merasakan hal yang sama reaksinya gitu. Dan ketika gue duduk di situ dan merasakan hal tersebut, itu yang membuat gue seneng aja gitu loh. Jadi ya akhirnya gue quite passionate about telling stories dan juga making stories yang bisa membuat orang itu bereaksi sesuai dengan arahan yang gue udah arahin gitu. Ya misalnya ini ke arah bagian serem nih, orang-orang bakal ketakutan nggak ya titik ini ya. Seberapa jauh sih ketakutan itu dan reaksinya seperti apa gitu, dan dia kaget di sini, kaget apa enggak ya gitu. Dalam memilih skrip. Kan pasti Timo punya Kimo selalu mix up, punya feeling lah, pasti setiap orang punya feeling kan dalam membaca sesuatu. Ini aku suka nih, aku mau nih gitu kan. Nah, how you choose a story that you think it's you atau you like? That's a very good question, man. Karena most of the story ada yang gua pastinya kayak kurang ini nih, kurang itu gitu. Nggak pernah ada gua pakai hati kan, pasti kan. Definitely. Itu sometimes you cannot explain, right? Nggak bisa. Nah, pasti gua dapat something, satu story yang
ini kok kayak gini ya gitu ya. Tapi itu jadi challenge justru sama gue gitu. Can I make this me gitu ya? Terus udah gitu, can I bisa menaikkan lagi gitu menjadi sebuah cerita yang lebih baik lagi gitu. Jadi sort of like if the story not challenging gitu, gue kayaknya justru gue nggak akan gue ambil kali. Karena it's just too straightforward gitu. Even though tapi kecuali memang udah ada bobotnya ya. Kalau misalnya ceritanya udah ada bobotnya, we can play it around, become more crazier gitu loh, become something yang hopefully gue sih berharap gitu ya, dengan apapun cerita yang gue pilih dan akhirnya insya Allah tayang gitu ya, gue pengen sih inspired another filmmakers gitu ya untuk bisa melebihi itu gitu. That's my goal gitu loh. Jadi kalau misalnya Kimo bikinnya levelnya gilanya 3 gitu, gue berharap yang lain bisa 5 gitu. Jangan 3 doang, harus bisa lebih gitu. Karena something yang menurut gue itu penting gitu. Nah, jadi dari pemilihan cerita, gue pastinya milih yang of course bisa challenging juga ke gue dulu. Gitu. Tapi ada juga sih unsur-unsur kayak secara topik gue tertarik nih. Gitu ya. Gue fascinated banget sama cerita-cerita horor Indonesia yang udah yang udah rooted gitu loh, yang ya contohnya Santet gitu ya. Itu gue udah 1, 2, mungkin nanti ada yang ketiga kali ya gue ngambil sebuah temanya yang ada di situ tuh gitu. Karena memang it relates to us sebetulnya. Ikut konsep yang maksudnya kayak urban legend gitu kan. Itu lumayan relate it's so us in terms of we grew up here gitu ya, di daerah Indonesia gitu ya, di mana kalau gua nggak ada tuh di Australia gitu cerita kayak gini, nggak ada men gitu, nggak mungkin ada gitu. Jadi it's something yang different lah dan rooted gitu. Dan itu gue suka, dan gue sekarang sih tertarik pasti ada relationship-nya sama, ada hubungannya dengan family. Kebanyakan arahnya ke situ sih, gitu ya. Ada family tie-nya di dalam situ tuh gue menarik gitu, apapun itu ya, gitu. Karena it's so relatable lah, gitu. Nah, kembali kita ngobrolin Ivana sekarang, masuklah ke Ivana nih. Yes. Why you choose Ivana? Ivana juga tadinya it's a story about Ivana itself gitu ya. Terus udah gitu the producers decided to adapt it into more a situation di mana orang bisa sekarang gitu ya. Karena kalau ceritanya Ivana it's a 1945, 1946 story gitu kan. Jadi it's it's a bit difficult to make dulu pada saat itu ya. And then we try to cook up lagi to have a story yang kemungkinan bisa relate ke orang-orang zaman sekarang juga. Jadi harus disangkut pautkan dengan non era story tapi menjadi sebuah story yang masih bisa di-relatable gitu. Nah, di Ivana ada satu backstory dari karakter Ambar gitu ya, yang diperankan oleh Caitlin sama Joe Farrell gitu ya, Dika. Itu adalah sebenarnya itu family story. Mereka dari broken family yang hanya sedikit banget tuh diceritain di sana. Cuman ada satu line dan itu juga tipis banget dijelasin bahwa mereka tuh dari keluarga apa gitu. Dan itu gue menarik justru, apalagi relationship-nya it's brother and sister. Itu juga something yang gue juga it's kinda something lah buat gue gitu loh, something yang intrigue me gitu ya. Karena menurut gue that relationship very strong and it's about special. brother and sister that's very strong, yeah. Yes, and if you put that topic into a survival mode gitu ya, dalam hal lo mempertahankan hidup lo, it will be very cool gitu. Dibuat gue ya, itu gue yang gue suka sih. Satu tren itulah yang membuat Kimo menarik untuk ambil Ivana gitu. Ceritanya Ivana sendiri, backstory-nya Ivana sendiri itu sangat menarik banget gitu ya. Tapi kita punya keterbatasan untuk kayaknya kita belum sekarang nih untuk bikin cerita itu. Tapi kita bisa ngambil essence-nya dan kita bisa adapt into a horror flick gitu. Siapa yang nggak mau gitu kan? Betul. I really wanted to, dan ya kebetulan sih kita dapat
semuanya oke lah ya, dari penulis ceritanya, dari all the team, all the producer, semuanya. Everyone loves you. I'm telling you, semua pemain kalau aku sebut ada judul cerita walaupun dengarnya horor gitu kan, direkturnya siapa, Kimo, aku mau kak. Aduh. Kalau yang lain belum tentu. Pressure loh. nih gua nih, pressure gua nih aja. I'm happy berarti oke. It's not that tough for me gitu, karena kan tahu kan di sini kan untuk bermain film horor masih banyak orang-orang yang aduh gue nggak mau ya gitu, ada kan, maybe you have face people juga kan, tapi sekarang ya aku lihat juga horor Indonesia kan bukan yang begitu-begitu aja kan, we are moving forward, lebih keren-keren, lebih dengan macam-macam cerita dan macam-macam konflik yang berbeda, nggak cuman fokus ya tadi mungkin basicnya sama Indonesian roots santet, tapi the way dikemasnya berbeda, it looks very good gitu dan very real ya kan, jadi emang ya jujur aku juga bukan penggemar film horor sih Pak. Saya ketakutan jujur, tapi now dengan banyaknya film-film horor yang challenging dan punya potensi, iya jadi ngikutin gitu kan, bukan cuma jadi ditakutin doang, but the story goes gitu kan. Jadi emang ada ceritanya kenapa, ada behind everything-nya, ada reason why. Ya kan? Salah satunya genre itu yang kenapa gue suka juga, genre itu tuh it brings people together aja ke bioskop gitu ya. Jarang men, kecuali orangnya stres banget gitu nonton film horor sendiri, atau ngefans banget gitu ya. Maybe dia nontonnya sendiri, tapi most likely pasti lo ngajak teman, and that element of fun being in a cinema gitu ya, gue suka sih karena genre horor bisa membawa itu gitu. Gitu loh. Jadi something even di rumah gitu ya. Di rumah lo lagi nonton horor sama itu pasti lo pasti ngajak kan ngomongin sendirian gitu kan. Pasti pengennya sama siapa, sama temen kayak sama pacar atau apa gitu kan. Jadi it's cool gitu. That genre is kind of cool. Ada signature khusus nggak in your movie? Misalnya kan something, a touch of Kimo. Orang tahu nih nonton, oh ini Kimo tanpa baca gitu kan. Nggak tahu ya, semua orang bilang trik-trik something yang kamu masukin nggak? Semua orang bilang pasti film lo pasti ada darahnya Kim gitu. Itu salah satu. Betul sekali. Salah satunya itu. Suddenly, oke. Oh itu tuh Kimo tuh deh. Kalau nggak gitu tuh bukan Kimo tuh. Oke, good signature. Harus ada punceratan darah. Iya kan, bener kayak di sini banyak loh. Aduh. Di sini banyak banget loh. Nggak sebanyak itu guys. Stealing, nanti lihat aja filmnya karena keren banget kan. Nah, di awal itu kan aku jujur amazed sama satu karakter sih. Mungkin aku mau bahas sedikit ya, sampai hari ini aku masih amazed sih dengan yang jadi Ivana. Sonia Alisa. Yes. Aku bingung maksudnya how you make her begitu yang gue aja nggak pernah ngeliat gitu loh. It depends on the actress-nya juga ya, dan dia ketertarikan dia sama karakter ini gitu ya. Gue selalu ngomong ke setiap aktor gitu, lo cari tahu dong, and can you create her tuh seperti apa gitu ya. Nah dari situ si Sonia tuh inisiatif, dia baca bukunya, dia mendalami bukunya, dan dia harus tahu nih. Padahal it's significant betul karakter Ivana di sini gitu, dan itulah that's what good actors do gitu ya. Dia bukan ngasih sesuatu yang gua pengen sebenarnya, tapi dia mengeluarkan sesuatu yang akhirnya membuat gua kayak, nah itu dia tuh, that's it. Itu keren tuh gitu. Itu kayak gitu karena all the characters in my movies tuh kebanyakan di-create sama aktornya. Bukan gue yang create loh men gitu loh. Karena gue sebenarnya as a director nggak begitu juga gitu, nggak harus begitu gitu. Dan gue lebih suka relationship kita tuh adalah we are creating this together gitu. Discussion lah ya. Discussion dalam arti lo karakter lo tuh menurut lo gimana gitu loh. Itu yang penting, dan we go into deep gitu ya, dan menurut gue sih Sonia pull it off gitu loh karena hal itu gitu ya. Dan karakternya kan kompleks gitu kan. Dan secara nanti lo bisa nonton sih, menurut gue dia bisa mendekatkan sama yang whatever it is yang Risa udah imagine ataupun Risa experience it gitu loh. Jadi I think she is really good. Buat gitu. aku sih still the show sih. Oke, that's good for man. me ya, karena the first time, aku nggak tahu nanti yang nonton gimana, it's not because of karena anak gue, nggak juga. Cuma aku pertama nonton the first 10 minutes, gue bilang,
kok soundnya bisa begini ya? Itu aku, oh my god, yang dia Iya. ngomong bahasa Jepang aja, wah Iya. gila sih. Makanya dia kan she do the research, she do the training, she do everything. And pada on set, gue nggak perlu ngapa-ngapain, men, karena gue udah tahu, oke, she can do it, gitu. Dan gue, again, gitu, gue adalah filmmaker yang suka collaborate. Dalam arti, this is not my movie, this is our movie, gitu loh. Iya. Dan dia bisa mendeliver itu, gitu, karena ya di past experience ada beberapa hal yang memang gue harus mendirect dia ke Betul, arah sana, betul. gitu. Tapi eventually kan dia yang meng-create itu, gitu. Jadi memang itu harus naturally keluar dan bagus sih pasti nanti ya kalau For misalnya me, like everyone ya, this is just a sample of Yeah. yang kita sebut Yeah. soundnya karena it's like right in front of you opening, it's her gitu kan. Kita kan langsung, oke, udah tarik napas di awal gitu kan. Abis itu sih lihat Kathleen juga bermain dengan tokoh Ambar, Yeah. si Police Off bener juga karena gitu. karena Maksudnya, Caitlyn challenge-nya adalah Kate lo harus jadi Ambar nih. dan ini di luar Bukan. kebiasaan dia. Di luar Which is- kebiasaan dia. Kita udah lihat dia beberapa Betul. film sebelumnya yang horor Dan juga. Caitlyn kan. orangnya nggak kayak Ambar. Iya, definitely no. Definitely gitu. no. Sampai di Itu sini bukan bener-bener aku Caitlyn. juga bilang you change her gitu. Maksudnya Iya. good sih, tapi that chemistry of you discussing with the talent ya. Yes. I think all director do the same thing. Cuma Yeah, mungkin ada touch-touch khusus yang setiap Yeah. director berbeda kan. I think one of the things yang gua lakukan tuh waktu sama writer adalah to create the karakternya kan Yeah. ya. I think juga waktu itu we need to do her something nih apa gitu. Akhirnya kita bikin dia buta tapi dia nggak completely blind gitu kan. Dia kayak half blind di mana lu masih bisa ngelihat samar-samar banget tapi lu pakai kacamata tetap nggak bisa kelihatan gitu. Which is that's challenging her gitu ya. Yes, as an actor. As an actor, dan dia tahu gitu bahwa karena di film gue pastinya akan untuk mode survivalnya dia nih gimana nih, gila lu buta tapi lu harus lawan setan gitu kan. Bener. Itu buat dia menjadi challenge dan ya hopefully dia seneng dan nggak kapok. Enggak, aku udah minta lagi kan tadi kan. Nah, satu hal yang gue juga pengen tahu, kenapa sih semua aktor tertarik banget bekerja sama dengan Kim? Waduh, What did you do on gue nggak location? tahu, men. Karena gila loh, peletnya apa sih Pak? Karena mentang-mentang film horor kayak pakai pelet nih. Aduh, atau ya gue kalau gue sendiri tuh di set gitu, I want to make it fun gitu. I know it's a horror movie gitu ya. Tapi honestly gitu ya, every horror film yang gue bikin itu pasti isinya cuma ketawa-ketawa doang gitu ya. Karena we are creating something yang apa namanya? Ini sebelum kita take ya, Yeah. definitely. Jadi vibe di dalam set itu you don't need to be actual horror dalam hal kita Tegang kerja, gitu kan, dalam hal kita tense. meng-creating ya. Iya. Gue nggak pernah bilang gue kerja sih. Kalau orang nanya ke gue, Kim lo kerja apa? Gue kayak nggak kerja deh. Gue emang gue bikin film, gue bilang gitu. Oke. Karena emang gue enjoy that gitu ya. Dan gue pengennya sih all the crew, even though they are working gitu ya, tapi ada satu level di mana mereka convert gitu dan they are creating something gitu, dan semoga ya mereka bisa merasakan hal itu sih ya. Gue juga kalau misalnya gue creating something pasti gue diskusi. Iya. Bahwa ini story-nya kayak gini, ini karakternya kayak gini gitu. And make them have fun lah in playing this role gitu loh. Iya. Karena menurut gue Karena kan horor tuh exhausted ya Pak. pasti capek. Kerjanya kan capek ya pasti dengan capek. segala ekspresi lebih dari drama. Bener. Belum adegan yang harus crawling, jumping up and down ya kan. So Yoi. many things So kan. many things Itu happening. udah kuras energi banget. Betul. Kalau ada situasi dan energi di lokasi yang tidak nyaman, Betul. lebih exhausted. Lebih nggak kan? enak kan. Iya, Jadi dia betul. nggak enjoy making this film gitu. Kalau menurut gue, I think that's quite important lah untuk Yes. kita creating something Betul, itu. betul. You have a best team sih. Amin, gua Yeah, amin so banget. far so good I am sih. pretty lucky to have everyone sih. Maksudnya every cast di sini dan every project yang gua selalu jalanin, I feel pretty lucky aja so Yeah. far ya Pak. Bersyukur lah ya. Gitu, bersyukur men. Semua harus nonton karena ini benar-benar Yes. salah satu film Kimo debutan pertama di MD loh. Yoi, men. Iya loh, jadi harus luar biasa. Semoga pokoknya. tidak mengecewakan teman-teman. Enggak, buat saya definitely no, but hopefully everybody love it. Nah, yes. ada kepikiran nggak to direct di luar horor? Oh definitely. Gua lagi nunggu aja skrip yang pas banget buat gua, drama. Tapi kayaknya so far kalau drama gua nggak mungkin bikin drama yang Cheesy. ya ke arah Crying, sana crying, gitu no. ya. Tapi maybe start with the dark drama dulu gitu ya. Oke.
And then I don't know, kalau gue belum pernah dapet satu, tapi gue kepengen sih dapet satu kisah gitu, satu skrip, satu cerita yang bisa ujungnya feel good gitu. Itu something yang gue sebenarnya pengen, tapi gue belum pernah dapet yang cocok sama gue gitu. Oke, this is it nih gitu. Ini internasional banget nih taste-nya nih. Kan di luar kan banyak kan dark drama, but at the end it's gonna be like feel good kan. Ini internasional banget nih. Kalau misalnya gue dapet project kayak gitu, you know, ya itu dia, gue akan seneng banget sih gitu. Ya hopefully one day. Iya, sekarang aja udah seneng gue dapet kayak gini. Kan, who knows with us kan? Kita nggak pernah tahu kan. Oh gitu iya, kan. yes. So your next movie, your next plan. Movie coming up ada. Ada dong. Dengan anak aku lagi, sorry. Nggak boleh di-announce dulu, belum, karena belum official. Nah, what is your next project? Definitely sama MD nih, kita udah mau persiapan. Aduh, udah itu mulai another scary. Another Gua baca scary. itu lebih serem loh. Oh, gitu Ini ya? lebih serem. Oke. Harus dibikin lebih serem. Semoga sesuai ekspektasi ya Pak ya. Pasti. I know you can do it. Oke, You man. always do. Siap. I'm gonna support you all out, don't worry. Siap. So, next plan berarti itu satu. Itu satu. Oke, dalam setahun tuh how many movie you can direct? Kan Kimo tuh bukan orang yang Iya. back to back ya. Kayaknya sih You really need time ya? 2 lah ya. Itu udah maksimal gitu. Kenapa? Ya karena ya lo harus hidup juga. Spend time bro. Time to family, you know. Kehidupan lo kan juga bukan cuma film doang kalau gua ya. No, it's a good reason. You have to manage your time to enjoy juga sih. I think that's important. And to watch film, karena gue emang suka nonton film gitu ya emang harus pelan-pelan. And pilih-pilih sih apa project yang, the decision yang gue make untuk ngambil yang ini tuh, gue baru realize gitu. Gue udah dikasih skripnya January. Sekarang udah bulan Juni. Gue baru bisa jawabnya Answer. sekarang, sob. Tapi emang you think you're a thinker banget atau emang ya udah let it flow aja? No, kayaknya sih You're gue a thinker mikirin, ya. gue Iya. mikirin sih. Karena aku tahu kan nggak bisa kan aku belakangnya gitu. kalau kita minta, kamu tahu MD kan, sometimes ini syuting bulan depan ya. Nggak bisa bro. Nah, pasti nggak bisa kan. Jangan. Karena gue nggak mau jeopardize the project gitu. Iya. Jangan sampai lah, karena ya kan It's obviously your passion juga. di belakang ini kan banyak men, maksudnya banyak orang dan Iya. we have to think ke belakangnya juga gitu. So nggak boleh asal-asalan lah untuk ngambil sebuah project dan oke, pokoknya gue ambil gitu, enggak. Jangan juga harus think dulu dan pelan-pelan, oke. And then let's see, kalau misalnya emang ini cocok and you can elevate dari konsep yang udah ada, then you go. Oke. Gitu. Oke, Gitu, kita Bang. seru banget ngobrol-ngobrol hari ini. Siap, men. Gila guys, ini hari aku happy banget bisa berbicara Pasang, guys. banyak dan ngobrol hati ke hati bersama Kimo. Jangan lupa ditunggu Ivana coming soon in July. Kita lagi konten di hari ini kan, Yes. dan akan lanjut lagi. Mas Kimo, good luck. Siap. Semoga terus tetap berjaya di film Indonesia pastinya. Amin. Dan terus memproduksi film-film yang memotivasi para sineas muda juga, Yes. gitu kan. Dan buat penonton juga, oh it's something different again from Kimo, it's something different again from Kimo, dan tentunya dari MD juga pasti. Hopefully. Thank you so much for today. Alright, terima kasih. Jangan lupa Thank you, guys. subscribe, comment, share, and like hari ini bersama one of the best director of Indonesia, Amin, Kimo. amin. Thank you. Thank you.